Berdoa selesai. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Alhamdulillah senang banget bisa ketemu dengan teman-teman lagi, bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman. Dan malam hari ini kita nggak bakal rugi belajarnya. Kenapa? Karena bisa dipastikan materi yang akan kita pelajari malam hari ini pasti akan keluar ya. Oke, biar lebih seru teman-teman, aku pengen berbagi pengalaman. Ini sebenarnya bukan pengalamanku, tapi ini adalah pengalaman teman-temanku semua. Sekitar kurang lebih ada 200 orang lebih ya. Mereka berbagi cerita kepadaku dan aku pengen bagi ceritanya ini ke teman-teman ya. Kak, cerita apa kak? Malam-malam kok ngantuk kalau cerita? Ini bukan lebih ke cerita sih, ini lebih ke ngasih kisi-kisi atau ngasih apa ya? Semoga bukan bocoran lah ya. Ngasih soal-soal yang kemarin keluar ya di SKD 2021 di bulan Juni ya. Dari tanggal 2 Juni mulai dari STIS sampai yang terakhir kemarin STAN bulan Juli ya, startnya bulan Juli ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke kisi-kisi dulu ya. Oke, yang pertama, ini adalah kisi-kisi atau soal-soal yang muncul tahun 2021 untuk TKP ya teman-teman ya. Oke, yang pertama ya. Jelas yang keluar dari teman-teman yang tes adalah soal-soal tentang pelayanan publik. Aku sudah pernah memberikan ini ya materi lengkap ya tentang pelayanan publik di sesi sebelumnya. Mungkin nanti aku bakal upload lagi file yang berisi tips kata kunci sama poin-poin penting di TKP secara menyeluruh ya. Nah di malam hari ini aku nggak ngasih tahu secara menyeluruh, tapi aku memberitahu yang muncul aja, yang muncul yang kemarin diteskan untuk anak-anak kedinasan ya. Nah pertama ada pelayanan publik ya. Terus paling banyak muncul teman-teman ya tentang kelompok ya, materi-materi tentang kelompok, manajemen kelompok, dan 15 soal tentang IT ya. Jadi ini materi paling favorit ya. Dan diakhiri dengan anti radikalisme. Nah, radikalisme. Ini adalah materi-materi yang kemarin muncul di SKD tahun 2021. Nah, kata teman-teman yang tes ya, untuk materi IT ini yang paling gampang kak, seperti yang pernah kakak ajarkan di sebelum-sebelumnya, kata anak-anak ya. Kenapa paling gampang kak? Karena IT ini tinggal kita pilih mana yang paling terbaik, mana yang ingin pengen belajar, mana yang pengen bisa gitu kalau di IT. Makanya kemarin ada siswa namanya Raffi Riza, dia daftar STIS dan dia lolos ke tahap berikutnya, kebetulan dia peringkat 1 pada waktu itu. Dan dia itu untuk IT ini ya, dia sisa 10 menit untuk 15 soal. Dan ternyata seperti yang aku udah sampaikan, jangan pernah kosong untuk SKD. Karena SKD itu selalu ada nilainya, terutama di TKP. Nggak pernah ada nilai min atau kosong. Jadi tetap jawab aja. Akhirnya Raffi, 10 menit sisa, dia cuman baca jawabannya aja. Jadi dia cuma jawab jawabannya, dibaca aja jawabannya mana yang terbaik dia pilih. Dan dia mendapatkan nilai 460 peringkat 1 ya. Oke, jadi intinya ini adalah materi-materi pentingnya. Dan malam hari ini kita juga bakal bahas salah satu materi penting yaitu radikalisme. Nah, untuk kisi-kisi TIU sudah aku sampaikan. Untuk kisi-kisi TWK aku akan sampaikan besok ya di pertemuan berikutnya. TWK ini yang paling banyak muncul dan paling banyak tipe-tipe soal yang diberikan. Kalau TKP cuman paling sedikit ya, kurang lebih 4 ini intinya. Oke teman-teman, tadi ada yang nanya sih ke aku tentang P3K. Aku coba menjawab ya, ini dari teman-teman dan dari kawan-kawan yang sudah memberikan informasi kepadaku juga ya. Untuk P3K, kalau dibilang materinya itu mirip, tetapi untuk subtesnya itu berbeda. Nama subtesnya berbeda. Jadi teman-teman kalau P3K itu ada yang namanya tes bidang atau teknis ya. Ini sesuai dengan jurusan kita. Lalu yang berikutnya itu ada tes namanya sosiokultural. Nah, kultural ini tipe tesnya mirip dengan TWK, tapi lebih
ke spesifik, lebih ke seperti budaya, sosial dan lain sebagainya. Dia lebih mudah dibanding TWK. Lalu ada juga manajerial ya. Manajerial itu plek sama kayak TKP tapi lebih mudah. Dan yang terakhir ada tes namanya wawancara. Nah, ini tergantung instansinya teman-teman ya. Semoga tadi yang DM aman ya. Kak, suaranya kok kecil katanya. Bener Mbak? Sorry Kak, enggak Kak. Enggak ya, aman ya? Aman kok, suaranya aman. Aman ya, oke. Oke, gimana? Ya, semoga yang nanya tadi bisa terjawab ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemarin ada yang ngasih tahu bahwa akan ada skolastik, cuman surat edaran yang keluar tidak ada skolastik ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke soal-soal radikalisme. Radikalisme ini biar lebih enak kita langsung bahas soal-soal, nanti aku kasih tahu poin-poinnya, kita cari tahu satu persatu ya. Oke, biar lebih seru teman-teman langsung letakkan jawaban kalian atau silakan isi jawaban kalian ke polling yang sudah disiapkan. Silakan. Untuk mengisi aku beri waktu 30 detik ya. Silakan buat mengisi jawaban. Jangan 30 lah, kayaknya kecepatan ya. 1 menit aja deh. 1 menit. Oke, 1 menit. Silakan. Maaf Kak, ini langsung 2 soal ya Kak? Ya, langsung 2 soal, betul. Belum muncul pollingnya? Belum muncul Kak. Sorry Kak. Muncul. Oke, silakan teman-teman. Boleh menjawab di polling, silakan. Oke, silakan. Oke, aku tungguin. 1 menit ya Kak ya. Biarin dulu. Oke, masih ditunggu. Gimana? Udah banyak yang jawab, Mbak? Baru 71. Udah 71. Oke, 1 menit kita luncurkan. 7 Kak. 1 menit Kak. Yuk kita lihat jawaban paling banyak. Oke, mayoritas menjawab C. Ini banyak yang ragu ya, nomor 2 ya. Kita lihat ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk soal nomor 1 nih. Jadi ketika menjawab TKP seperti yang udah aku sampaikan ya, kita cari inti dari masalah di soal tersebut ya. Nah, di nomor 1 ini gampang banget sebenarnya. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, adat budaya dan segala macam. Intinya ini poin pentingnya ya, ragam kepercayaan. Di perusahaan kita terdapat orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Nih, banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau jam untuk beribadah dan mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda. Nah, teman-teman, di sini kita tidak diberikan kita tidak dikasih tahu bahwa di sini kita ketua, kita pemimpin perusahaan atau kita karyawan ya. Jadi kita tidak tahu ya. Tapi kalau kita baca sekilas ini mengarah kita kayak seorang pemimpin kan teman-teman ya. Maka kalau kita lihat yang A, akan memfasilitasi. Nah, ini kurang tepat karena kita bukan pemimpinnya atau kita bukan yang punya perusahaan besarnya kan ya. Jadi kayaknya kurang tepat kalau kita langsung memutuskan untuk memfasilitasi gitu kan. Nah, maka A ini kurang tepat. Yang B, karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. Ini bukan solusi ya teman-teman ya. Jadi ini juga bukan pilihannya. Oke. Yang C, mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusi. Nah, ini kayaknya bagus ya kita diskusi biar dapat pemecahan masalahnya. Kita simpan ya option yang C. Yang D, memberikan kebijakan bersifat toleran. Ini bagus tapi ini sebaiknya kita diskusiin dulu karena kembali lagi di sini pemiliknya katanya non muslim juga kan. Maka ya kita harus sesuaikan ya. Dan yang terakhir, bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah. Nah, ini juga kayaknya kurang maksimal. Maka terbaiknya jawabannya yang C. Nah, C
Jadi kita diskusiin dulu, lalu kita cari solusinya. Nah, selamat ya. Tapi sebenarnya nomor 1 tuh paling gampang. 1 selalu yang C. Kenapa Kak? Karena C itu cinta. Itu yang paling gampang ya, 1 selalu C. Nah untuk nomor 2 ya, langsung aja ya. Intinya kita seorang calon ASN, kita menyikapi isu radikalisme berkenaan dengan kekhawatiran adanya ekspansi ideologi transnasional radikal. Intinya kurang lebih ideologi transnasional radikal itu yang dapat memecah belah ini NKRI ya teman-teman ya. Nah maka sikap kita sebagai calon ASN, maka jawaban paling tepat adalah kita harus menjadikan Pancasila sebagai pondasi. Karena Pancasila itu udah lengkap. Dia bersifat mengatur, memerintah, terus di dalamnya ada butir-butir, 45 butir yang dapat menjadi acuan kita dalam kehidupan di negara ini. Gitu. Maka jawabannya sempurna yang B. Oke, 1 dan 2 ada yang mau nanya nggak? Aku kasih poinnya ya. Ini poinnya. Oke, boleh dicocokkan. Jawaban kalian dapat poin berapa? Silakan. Silakan dicocokkan dapat poin berapa? Boleh nanya. Di sini kita sama-sama diskusi juga. Ketika nanti ada yang kurang pas, teman-teman saranku mending ditanyakan biar lebih mantep jawabannya ya. Oke. Kak bisa dijelaskan dulu seputar radikalisme. Kayaknya intinya aja sih ya. Poin pentingnya intinya radikalisme tuh kayak semacam sebuah paham atau aliran bisa juga yang intinya itu dapat mengancam NKRI ya. Jadi dia sesuatu yang buruk lah teman-teman ya, yang dapat memecah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi intinya seperti itu aja. Tipsnya biasanya teman-teman cari jawaban yang solutif yang mampu menyelesaikan masalah yang ada di soal tersebut. Ya, biasanya jawaban-jawaban itu jawaban-jawaban yang menengahkan gitu loh. Jadi dia tidak berpihak kepada golongan-golongan tertentu. Jadi dia cari jawaban yang terbaik. Kalau menurutku soal radikalisme ini malah menjadi soal yang paling mudah dibanding soal-soal yang lainnya ya. Karena ya kita tinggal cari mana yang terbaik sih kalau untuk radikalisme ini. Seperti soal ini ya. Jadi kita mengedepankan Pancasila sebagai pondasi ya. Nah ini. Dan ini juga kita diskusi untuk mencari solusi dari permasalahannya. Mungkin teman-teman biar lebih gampang lagi coba kita latihan ke soal nomor 3 ya. Coba kita cari tahu bareng-bareng ya. Nah coba kita kerjain dulu nih. Nah coba kantor Anda akan mengadakan kegiatan gathering rutin. Nah mungkin gathering sudah tahu ya. Kayak semacam kegiatan-kegiatan perusahaan. Seperti arisan atau mungkin jalan-jalan gitu-gitu kan. Nah yang akan diikuti oleh semua karyawan nih. Salah satu karyawannya mengajukan izin karena harus menyiapkan persiapan ibadah perayaan keagamaannya. Kita sebagai manajer HRD, apa yang akan kita lakukan? Coba teman-teman jawab di kolom komentar. Yuk, apa nih kira-kira nih? Yuk. Yang E. Kenapa ya? Kenapa teman-teman milih yang E ya? Kenapa milih yang E ya? Oke, kenapa yang E? Oh D, ada yang B. Oke, B, D, E. Oke, kita coba ya. Jadi gathering itu kan semacam kegiatan-kegiatan yang bisa rutin dilakukan ya. Rutin dilakukan bisa setiap bulan atau setiap tahun ya. Nah, sedangkan kegiatan keagamaan itu sangat-sangat penting ya kan. Ya, jadi ya kita tidak boleh memaksakan kehendak apalagi dalam beragama. Ketika di undang-undang juga sudah dijelaskan bahwa kita memiliki kebebasan dalam beragama. Jadi di sini jelas kita lebih mementingkan perayaan keagamaan ya daripada kegiatan gatheringnya. Bahkan sebagai seorang manajer kita harus toleransi juga kan. Nah kalau kita yang B, memberi pengertian kepada karyawan tersebut agar datang gathering terlebih dahulu baru izin untuk mempersiapkan kegiatan keagamaan. Lumayan bagus pilihan yang B, kita simpan. Yang D, menjelaskan pentingnya acara gathering ini lalu membiarkan karyawan tersebut memutuskan akan ikut gathering atau tidak. Juga bagus, tetapi kalau kita lihat B sama D ini kayaknya belum maksimal gitu ya. Coba terakhir yang E, mengizinkan karyawan tersebut untuk tidak menghadiri kegiatan gathering dan tetap memberikan informasi
kepada karyawan itu apa saja yang disampaikan pada acara gathering. Nah, dari yang kita baca ini, yang paling masuk akal adalah yang E, karena kan ini kegiatan keagamaan, ya kan? Kita sebagai seorang manajer juga, ya seharusnya memberikan toleransi kan kepada karyawan kita yang ingin merayakan keagamaannya gitu. Jadi jawaban yang paling maksimal menurutku yang ini. Nah, gitu teman-teman. Nanti kita coba lihat poinnya ya untuk nomor 3 ya. Tuh, sampai sini dulu nih. Ada yang mau nanya nggak? Kalau ini kan masih tergolong memaksakan sih yang ini nih ya. Dia suruh datang gathering terlebih dahulu, baru setelah itu dia izin ya, izin. Oke, sedangkan dia sudah mengajukan izin karena harus menyiapkan persiapan ibadah perayaan keagamaannya. Maka B ini kurang maksimal. Yang C, Kak. Yang C kita lihat ya. B, Memberikan kebebasan kepada karyawan tersebut untuk memilih mempercayakan kegiatan yang mana. Jadi apa ya? Kalau kita lihat dari C sama E, kan dia sudah ya salah satu karyawan kita sudah mengajukan izin karena harus menyiapkan perayaan agamanya kan. Ya maka sikap kita ngapa gitu, ya kan? Ya maka sebaiknya ya kita mengizinkan kan, karena karyawan kita sudah minta izin untuk mempersiapkan kegiatan keagamaannya, maka kita ya sebaiknya lebih fokus ke yang E sih, mengizinkan karyawan untuk tidak menghadiri kegiatan gathering itu. Sebagai wujud toleransi kita juga kan dalam beragama. Oke, coba kita lihat poinnya aja dulu ya untuk nomor 3 ya. Coba kita lihat poin untuk nomor 3. Nah, inilah poinnya. Oke, bisa dicek. Ternyata pilihan dari siapa tadi? Itu poinnya 4. Itu lumayan bagus ya. Kita lihat. Oke. Nah, oke. Jawabannya yang E ya, maksimal ya. Tetap bagus sih untuk jawab yang C. Jadi dia berikan kebebasan kepada karyawan tersebut untuk memilih, silakan mau milih yang mana gitu ya. Tapi sebaiknya sebagai seorang pemimpin ya kita mengizinkan karena dia sudah minta izin mau nyiapin keagamaannya. Gimana tadi yang nanya? Oke. Bang, pas. Oke, pas ya, aman ya. Oke, silakan coba teman-teman lagi. Nomor 4, monggo coba komen dulu di kolom komentar. Sampai kita nanti dapat tipsnya, baru nanti kita langsung latihan lagi. Nyambil nyocokin ya nanti ya. DB. Oke. Ada yang E juga. Oke, kita lihat ya. Intinya, nih saat ini di bidang yang Anda pimpin ada staf yang Anda curigai. Jadi kita berarti di sini sebagai pemimpin kita mencurigai staf kita yang terpapar pemahaman radikalisme. Berarti kita masih curiga dong. Belum tentu berarti kan ya. Nah, sikap yang kita ambil kayak mana? Kan kita sebagai atasan, sebagai pimpinan, boleh dong kita nanya ke dia langsung karena kita kan atasannya, ya kan? Kita tanya, mungkin kita klarifikasi gitu kan. Nah, kita coba cari nih antara B sama D. Apakah D langsung merapatkan dengan bidang lain mengenai tindakan yang sebaiknya diambil? Langsung ke yang lebih tinggi, rapat besar gitu, atau karena kita curiga dengan staf kita tadi, kita mengajak staf tersebut untuk berbicara secara personal dan menanyakan mengenai kecurigaan Anda agar dapat mendapatkan klarifikasi. Nah, menurutku kita tidak langsung ke D ya teman-teman ya, karena ini terlalu tinggi. Kita langsung aja karena kita pimpinannya, kita klarifikasi, kita tanya dulu. Maka jawabannya yang B. Oke, gimana? Gimana teman-teman? Jadi TKP ini memang ya unik ya, karena poinnya 1, 2, 3, 4, 5 kadang ya bisa berbeda pendapat, itu wajar sih kalau menurutku sih. Yang jelas walaupun kita berbeda pendapat sebaiknya sih tidak terlalu jauh gitu, tetap 4, 5 itu tetap aman. Kalau udah 1, 2 itulah waduh itu 1.000 nilainya langsung anjlok ya. Oke, aman teman-teman? Tidak juga sih, pilihan panjang belum tentu solutif sih Mbak Dina Sulfiana, belum tentu loh, sekali lagi belum tentu. Oke, kita lihat ya poinnya teman-teman, silakan dicocokkan jawaban kalian. Oke, ini poinnya, silakan. Apakah sempurna? Kita lihat. Cocokkan jawabannya, silakan di skor ya. Oke, skor maksimal silakan ditulis. Oke.
Satu soal lagi deh ya. Gimana? Lanjut. Lanjut teman-teman. Oke, sambil dihitung ya skornya ya. Jadi kita lihat teman-teman dapat skor berapa ya. Oke. Yuk, satu lagi coba kita latihan. Sebelum ini ya. Aku bacain dulu ya. Suatu hari terjadi musibah di mana salah satu tetangga Anda yang berbeda agama. Nah, banyak soal-soal yang ngomongin tentang berbeda agama seperti ini dan keyakinan. Tapi terkena longsor nih. Kejadian ini membuat tetangga Anda kehilangan tempat tinggalnya. Sebagai bagian dari masyarakat pada lingkungan tersebut, sikap yang Anda lakukan adalah apa nih? Nah, mungkin kalau kita menerapkan 45 butir Pancasila, berarti ini mengarah kepada pengamalan sila kedua, yaitu kegiatan-kegiatan kemanusiaan, ya kan? Nah, ini bukan ngomongin masalah agama, ini udah ngomongin kegiatan kemanusiaan nih. Maka jawaban teman-teman yang mana? Kalau kita merujuk kepada pengamalan sila kedua. Yang mana nih kira-kira? BE. Semoga BE ini poinnya 45 ya. Aku nggak tahu nih poinnya berapa nih. Semoga 45 ya. Aku juga belum nyoba nih. Oke, kita lihat ya. Yang B, saya akan ikut membantu kegiatan dalam memperbaiki rumah tetangga tersebut dengan segenap tenaga dan materi. Ya. Kalau E, saya akan ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dengan menyisihkan sedikit uang gaji saya dan turut mengajak masyarakat agar turut memberikan sumbangan tentunya dengan koordinasi oleh ketua RT. Nah, dalam lingkungan masyarakat ya, ini B sama ini bagus. Teman-teman nggak ada yang dapat nilai 1, 2, 3. Ini kayaknya 45 sih bawah-bawahnya ya. Cuman kita harus memilih yang terbaik kan. Nah, coba nih. Kalau kita ada tetangga yang misalkan butuh bantuan, kita hanya membantu tenaga sama materi, atau kita yang ngajakin orang-orang juga biar supaya ya bisa segera teratasi masalah dari tetangga kita. Ibaratnya kalau E ini kayak semacam inilah ya, orang-orang yang berpengaruh. Bisa mungkin bayan atau mungkin ya kepala-kepala di inilah di lingkungannya, orang-orang yang berpengaruh, ya kan? Maka terbaik yang mana nih? Kira-kira nih. Yuk, B atau E menurut teman-teman? Kalau E ini efeknya lebih luas ya, lebih luas, dia ngajak orang-orang juga, dia juga ikut membantu ya. Jadi jawaban ini yang paling bagus adalah yang E. Karena efek sampingnya itu lebih luas ya. Dia lebih memiliki peranan untuk yang poin E-nya. Kita lihat ya apakah B poinnya 4. Kita lihat teman-teman. Dan ini adalah urutan poinnya. Nah, oke. Oke, Octavio Rehan di poin E tadi. Dia juga mengajak masyarakat. Jadi dia memiliki peranan loh. Jadi E itu kayak orang-orang yang berpengaruh di masyarakat ya. Kalau B ini sekedar dia ikut bantu jadi pekerjanya. Kalau ini dia kayak yang ngatur-ngatur gitu loh. Biasanya kan kalau di masyarakat kayak ada bayan, kayak ada orang yang bukan bayan, bukan RT, tapi dia memiliki pengaruh di masyarakat. Nah, kalau E seperti itu kurang lebih. Jadi dia juga ngajak orang, yuk bantuin yuk saudara kita yang lagi kena musibah. Gitu. Gimana? Aman teman-teman? Kayaknya perbedaan pendapat wajar sih, tapi masih aman sih menurutku 45. Yuk, oke. Kayaknya gimana? Contohnya cukup. Kalau udah cukup kita mau pembahasan ya. Teman-teman masukin jawaban kalian. Terus setelah itu kita cek ya nanti benernya. Aku pengen kasih tahu sesuatu juga nih. Jadi kemarin siswa-siswa aku yang tes ya, yang rata-rata peringkat 1, 2, dan 3, mereka mendapatkan TKP sekitar 185 ke atas ya. Ada yang dapat 195, 199, 197, 190. Aku harap teman-teman malam hari ini dapat di atas sekian ya. Coba nanti dikoreksi yang jujur, kalian dapat berapa nanti tulis di kolom komentar ya jawabannya ya. Oke. Langsung aja silakan 6 dan 7. Monggo. Pakai polling ya. Ya, Pak. Mbak, suaraku kok putus-putus ya, Mbak? Enggak kok, Kak. Aman di sini. Mungkin sinyalnya ya. Ya. Berapa menit, Yuk, Kak? usahakan poinnya 5 ya. Usahakan ya poinnya 5 ya, teman-teman ya. Yuk, paling kecil 4 deh. Paling kecil 4. Dikasih waktu berapa menit nih, Kak? Oke, kan ini tinggal ngisi jawaban ya. Kasih 1 menit, Mbak. 1 menit aja ya. Ayo, Kak.
aja. Baru 50 nih Kak, 1 menit Oke. tapi. Nggak apa-apa, ditunggu bentar lagi. 1 menit aja. Udah selesai diambil Kak. Udah. 1 menit. Oke. Yuk kita lihat jawabannya. Oke. DB ya. DB. Oke, kalau mayoritas benar kita nggak usah bahas lama-lama ya, karena kita cari yang sulit-sulit, yang banyak perdebatan ya. Oke, kita lihat ya. Intinya aja deh. Mana nih intinya? Oke. Anda merupakan seorang pegawai di perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika. Sebagai pegawai dalam bidang informasi dan informatika, hampir setiap saat selalu berinteraksi dengan orang lain dan latar belakang kehidupan yang beraneka ragam. Kayaknya jadi kata kunci juga sih. Beberapa hari yang lalu ada seorang yang melaporkan ke perusahaan Anda yang mengatakan bahwa salah satu pegawai bekerja di perusahaan Anda telah terpapar radikal, ya, paham radikal. Hal ini membuat pimpinan terkejut dan menginginkan untuk segera mengadakan rapat internal bagi semua pegawai. Besok pagi akan diadakan sebuah diskusi dan semua pegawai diminta untuk memberikan usulan terkait isu radikal yang masuk ke perusahaan Anda. Sikap Anda yang tepat adalah apa? Coba kita lihat yang D ya. Memberikan usulan agar perusahaan memeriksa terlebih dahulu kebenaran laporan. Nah, baru kemudian mengambil tindakan. Setuju banget ya. Banyak banget kasus-kasus nggak cuma di radikalisme, di soal-soal yang bukan radikalisme seperti soal tentang kelompok itu juga sama. Intinya ketika ada suatu berita, maka kita cek dulu kebenarannya. Setelah memang terbukti, baru kita tindakan yang selanjutnya. Lakukan tindakan yang selanjutnya. Oke, jawabannya yang D. Keren, betul ya. Berikutnya nih, nomor 7. Anda adalah seorang pegawai tetap di bidang farmasi ya. Oke, Anda memiliki sahabat baik yang di tempat kerja tersebut. Sahabatnya selalu membutuhkan bantuan. Pada suatu ketika, anggota dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme nih menanyakan keberadaan teman Anda. Ternyata sahabat Anda masuk dalam daftar pencarian kasus terorisme nih. Maka ya kita sebagai CS kental, kita ngapain nih? Kita kasih tahu nggak ya? Kalau menurut teman-teman kasih tahu nggak sahabatnya ini? Dicariin sama ini nih, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme nih. Cariin nggak nih? Kasih tahu nggak menurut teman-teman? Ya, jadi secara yang benar itu kita kasih tahu, bukan kita tutup-tutupin ya teman-teman ya. Walaupun berat teman akrab ya, maka jawaban terbaik tetap yang B. Aman? Oke, nggak dikasih tahu toh. Oke, nanti teman-teman komen kalau ada yang nggak pas, komen. Aku kasih kuncinya dulu ya. Ini kuncinya, silakan dicek nilai teman-teman berapa. Boleh dicek. Silakan, dapat poin berapa. Kalau nggak sesuai poinnya, boleh ditanyakan. Monggo kita bareng-bareng kita cari yang terbaik teman-teman ya. Yuk, semangat. Oke ya. Jadi jawaban ini semata-mata bukan jawabanku ya. Ini jawaban 200 orang ya teman-teman ya. Bukan cuma aku tapi teman-teman yang ada di Alfaiz 200 orang yang offline juga kita dapat jawaban yang ini ya. Semua cocok ya. Oke, jangan lupa dihitung skornya. Kenapa nggak A aja Kak? Memberi usulan jika berita tentang pegawai yang terpapar itu terbukti, perusahaan harus segera memberhentikan. Ya gini. Kan ini jelas dari soal ini belum ada kata terbukti ya teman-teman ya. Jadi sebaiknya ya kita memberikan usulan agar perusahaan memeriksa terlebih dahulu kan kebenaran laporan tersebut. Karena ya belum terbukti kan teman-teman ya. Jadi kita cek dulu siapa tahu laporannya belum pastilah ibaratnya gitu ya. Jadi jawaban terbaik kita cek dulu kebenaran dari laporan yang disampaikan oleh orang tersebut. Nah, gimana Mas Yudi? Tuh, gimana? Ini juga nih Mas. Ini kayaknya bukan kita banget nggak sih? Kita kan sebagai karyawan nggak sih? Dan kita ngasih saran harus segera diberhentikan. Mungkin itu lebih kepada keputusan yang atasan ya. Oke, nomor 7 ya. Memberikan informasi kebenaran teman Anda. Benar, ini benar ya.
Oh, poinnya 4. Walaupun hati Anda terasa berat mengatakannya. Nah, ini nih. Ya. Nah, ini kayak masih apa ya, belum sepenuh hati. Kayak kita tuh menutupi kebenaran gitu, Mas, ya kan? Walaupun berat lah, tapi kan itu kebenaran. Kita harus menyampaikannya gitu kan. Maka yang terbaik adalah yang B gitu. Gimana? Halif Halka Sidik ya. Oke. Oke teman-teman, buat Mbak Danti sih tipsnya sih kalau bisa baca cepat dan ambil poin pentingnya. Gak ada sih cara yang lainnya Mbak. Karena kalau kita melewatkan langsung kita baca pertanyaan itu akan berbahaya. Takutnya jebakannya ada di tengah-tengah ya. Jadi saran buat Mbak Danti ini biasa kita lakukan untuk teman-teman Al-Faiz ya. Ini sarannya seperti ini. Ini saran dari Al-Faiz juga yang udah pernah tes. Jadi gini ya Mbak dan teman-teman, kan TWK ada 30, TIU ada 35 soal dan TKP ada 45 soal. Ya, diingat-ingat, loh warna hitamnya nggak ada tuh. Dari warna hitam dulu. Warna hitam. Oke. Terus, oke, save. Oke, waktu dari ini, waktunya adalah 100 menit. Ya, dan soalnya itu adalah 110 soal. Coba teman-teman komen, teman-teman biasa ngerjain apa dulu biasanya? Biasanya teman-teman ngerjain apa dulu? Oke, TKP. Oke. Ya ini saran ya dari teman-teman yang sudah tes ya teman-teman ya. Yang pertama dikerjain adalah TWK. Nah, TWK, karena TWK itu bahasanya tuh nggak ada hitung-hitungan, ya nggak ada itu. Lalu soalnya juga kadang nggak terlalu panjang banget, ya. Yang kedua, kalau kita ngerti ya kita jawab. Kak, nggak ngerti gimana? Kalau nggak ngerti, itu skip. Jawab ngasal. Teman-teman yang mana kalau nggak ngerti? Kalau nggak ngerti, ya teman-teman harus tetap jawab. No skip, no skip. Nggak boleh. Kenapa skip kok nggak boleh? Karena kalau teman-teman skip, teman-teman udah kadung membaca, tapi teman-teman ragu, teman-teman skip. Itu baca tadi buang-buang waktu. Mending teman-teman jawab ngasal, lalu di kertas buram, ya di kertas buram ya, teman-teman soal-soal yang ragu. Kak, aku ragu semua. Ya tulis ragu. 2 ragu, tulis soal-soal ragu. Kak, 3 ragu Kak. 4, 5, 6, sampai 100. Yaitu masa ragu semua gitu kan ya. Jadi intinya soal-soal yang ragu atau nggak ngerti tetap dijawab. Kenapa? Karena nggak ada nilai salah 0, kosong 0. Apalagi TKP nilainya 1 sampai 5. Itu saran dari kita, dari aku dan teman-teman yang lain. Terus penting nih, ngerjain pertama yaitu TWK. Lalu yang kedua, teman-teman usahakan ke TKP dulu. Baru terakhir TIU. Alasannya gampang. Kalau kalau TIU soal, teman-teman tetap bisa dapat nilai gede. Teman-teman masih, walaupun TIU nggak dapat 10 soal. Ya. Tapi kalau TKP nggak selesai 10 soal, auto nilainya pasti kecil. Nah, jadi teman-teman, saranku, TIU itu paling terakhir. Ibaratnya waktunya nggak cukup, tapi tetap bisa lulus. Karena nilai TIU minimalnya itu 80, 16 soal dari 35 soal. Oke, jadi itu saran buat teman-teman yang besok tes, TWK, TKP, baru TIU yang terakhir. Oh ya, nanti tempatku kalau azan kita ini ya, kita biar sama ya. Mungkin ada yang udah azan, ada yang belum ya. Tuh, intinya kurang lebih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nanya tadi gimana caranya, ya tetap mau nggak mau kita harus biar nggak kelewat ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ada yang mau nanya nggak nih? Ada yang mau nanya nggak?
Nggak ada kayaknya, Kak. Nggak ada ya? Oke. PG-nya 156, Mas. 156. PG-nya 156 ya. Oke, ini PG-nya 65, ini 80, ini 156. Tapi targetnya 185 ya, yang ini ya. 185 ke atas ya, biar aman ya. Oke. Oke. Enggak. Ikhwan Nul Hakim hanya tahun 2020, Ikhwan. Yang soal yang ngacak itu hanya 2020. 2021 tidak ngacak. Tidak ngacak ya. Oke. Lewat jam sholat. Oke. Nanti kalau sini ajan kita berangkat ya. Di Aceh itu, Kak. Di Aceh ya. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, silakan. Silakan detik buat masukin jawaban. Sorry, Kak. Keluar yang 2 soal. Oh, berarti di cancel. Cancel. Nah, oke, lagi. Yang satu. Iya, betul. Ulangin. Nah, sip. Oke, silakan. Oke, jawab di polling ya teman-teman ya. Oke, ini aku kasih tanda sambil nungguin teman-teman biar cepet ya. Oke. Ya, 1 menit, Kak. Oke. Oh. Aduh. Ribu nih jawabannya. Duh. Ini Kribo nggak gitu teman-teman? Optionnya ABCDE bagus semua gitu. Aduh. Sampai jawaban teman-teman beda-beda gitu ya. Oke. Semoga kita terbaik ya teman-teman ya. Intinya aja lah. Intinya. Intinya kita suruh membuat sebuah tim. Karena kasus terorisme itu terjadi ya. Dan Anda, ya ini lihat nih. Diminta atasan Anda agar segera membentuk tim khusus. Kita dipercaya atasan jadi ketua. Artinya kalau orang sudah dipercaya atasan, berarti atasan tuh melihat kita bahwa kita tuh mampu. Nah, ketika kita udah dilihat mampu ya kita harus menunjukkan bahwa kita tuh ya mampu. Jangan sampai enggak, jangan sampai mengecewakan. Nah kan? Nah, padahal Anda adalah anggota baru yang belum begitu mengenal rekan kerja. Mungkin masalahnya belum mengenal rekan, tapi kan untuk kemampuan kita mungkin sudah bagus. Belum tentu loh karyawan baru tuh tidak memiliki kemampuan yang bagus kan. Berarti ya ini masalahnya bukan kemampuan, tetapi dia belum kenal aja. Intinya kita suruh bikin membuat kelompok atau tim di mana kita sebagai seorang ketua dan kita mungkin sudah memiliki kemampuan itu dan kita intinya belum kenal rekan kerja kita. Nah, sikap kita yang mana nih? Ada yang jawab A tadi katanya. Menerima tugas atasan dengan senang hati. Nah, ini kita bantuan atasan. Walah, disuruh malah sembrono ya. Oke, jadi ini kayaknya kurang tepat ya kalau yang ini ya. Lari kemana sih? Lari ke C sama D. Oke, lari C sama D aja dulu ya, biar cepat ya. Oke, sama E juga tadi ada yang E juga. Oke, menjalankan amanah dari atasan dengan penuh integritas. Wow, bagus nih, penuh integritas. Integritas itu sudah mencakup jujur, adil, dan lain-lain. Dalam menentukan anggota tim khusus. Ini bagus ini, aku simpen deh. D melaksanakan tugas dari atasan dengan penuh integritas dan segera membentuk sesuai apa yang diminta atasan. Minta agar segera membentuk dan dia segera membentuk. Menurut teman-teman bagus C, bagus D. Ya. Oke, sempurna, cocok ya.
D, kita segera membentuk ya teman-teman, segera membentuk dan menentukan anggota timnya juga ya kan, ketua kita ya pilih ya sesuai dengan kemampuannya ya. Nah, baik, nah kita simpen nih, lebih baik ya. Nah, tinggal D sama E nih. Dari atasan dengan penuh tanggung jawab. Bagus sih ya. Kemudian membentuk tim khusus dengan mempertimbangkan usulan rekan kerja. Malah kita minta pertimbangan kerja kita. Seharusnya kan kita harus menunjukkan bahwa kita bisa gitu, ya kan? Jadi tepat nggak sih yang ini minta usulan rekan kerja, kalau tadi minta bantuan, maka tetap teman-teman jawabannya adalah yang D ya. Mengenal, tapi kan namanya sudah dikasih amanah buat ketua ya, kita gimana ya, kalau dalam sebuah pekerjaan itu ya kadang kita memang kadang belum mengenal, tapi kita sudah tahu lah ini dikasih tahu kurang lebih seperti ini kinerjanya, ya kita bisa bentuk gitu ya. Nah ya, jadi jawaban terbaik itu menurutku adalah yang D teman-teman ya. Segera bentuk ya dengan penuh integritas dalam membentuk dan menentukan anggota timnya. Gimana? Memang ini optionnya agak luar biasa, tipis-tipis sekali. Semoga aman. Gimana teman-teman? Aman? Oh, kita lihat poinnya. Kak, itu kan diminta, Kak. Itu kan poinnya kan diminta. Harusnya jawabnya menerima dong. Ini untuk yang poin B ya? Iya. B poinnya 4. Oke, kita lihat ya. Nah, ini penuh ini dengan penuh integritas ya, kurang lebih sama kan, melaksanakan tugasnya kan, diminta ya kita laksanakan tugasnya ya, kurang lebih sama, cuman bedanya dengan penuh integritas sama penuh tanggung jawab. Integritas itu sudah mencakup tanggung jawab, mencakup adil dan lain sebagainya dan dia sama-sama segera ya, tipis sih Kak. Tuh, gimana Kak, kalau ada yang masih belum mantap boleh ditanyain lagi. Nah, lebih ke menerima sama melaksanakannya nggak sih? Kalau yang D kan melaksanakan, jadi kan pasti dilaksanakan. Kalau menerima diterima aja. Ya, cuman mungkin menerima dan melaksanakan ya sama tipis, tapi kita larinya ke ini ya, dengan penuh integritas, dengan penuh tanggung jawab ya. Ricky, gak apa-apa. Gak apa, sekali-kali lah dapat 1 ya. Gak apa-apa ya. Oke, ini karena ini tadi dengan usulan, mempertimbangkan usulan ini loh. Nah ini kenanya di sini tadi, mempertimbangkan usulan temennya. Gimana ya? Kelihatan banget kurang profesional gitu kan. Oke, aman ya? Aman sampai sini? Oke ya. Gak apa-apa kejebak tipis lah ya. Oke, Mbak Leli kasih pollingnya 4 ya. Nomor 9, 10, 11, 12. Silakan teman-teman. Yang lainnya boleh sholat dulu. Yuk silakan yang mau sholat ya. Buat yang nggak sholat bisa ngerjain 9, 10, 11, 12. Kita break 10 menit ya, paling lama ya. Ya Kak.
Di internetku aman kan ya? Aman Kak? Aman ya? Oke. Oh, ini memang kribo ya ini. Ini kalau nggak hati-hati terjebak banget ini. Ini udah pada ngisi di polling belum ya, Mbak? Udah 88. Di share Kak? Atau share aja nggak apa, sambil ya? teman yang lain kita catat dulu. Jawabannya kita lihat. Ini B, bentar ya ini. C. Bentar, B, C, D, D, C. D, C. Oke. Oke, gimana ya? Yang lainnya kita bahas aja apa ya? Gimana teman-teman? Bahas? Bahas ya. Gimana? Bahas ya teman-teman ya. Oke, sip. Bergoyang-goyang. Oke, kita lihat ya intinya aja. Nanti kalau jawabannya nggak usah bahas ya, kecuali teman-teman ada yang mau nanya ya, silakan ya. Intinya Ani itu tetangga dan sangat akrab ya. Dan mereka yang jadi masalah di sini adalah mereka hidupnya berbeda hidupnya dan mereka berbeda agama. Dari soal ini ya. Tetapi mereka hidup rukun. Nah, pada tanggal 13 Mei 2020 merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jika kita menjadi Budi, apa yang kita lihat nih. Antara A sama D, bagus mana menurut teman-teman? Suaranya hilang-hilang tah? Enggak kok Kak, itu sepertinya ya? Sinyalnya. Sinyal ya? Ya, sempurna. Betul. Menghormati dengan membiarkan itu lebih bagus menghormati ya teman-teman ya. Kenapa? Kalau D itu nggak maksimal, kenapa gitu ya? Karena dia cuma dia nghormatin. Oh, itu ada acara hari raya, biarin aja lah, tetap asik gitaran, shalala, ya kan? Atau nuinain. Nah, malah nyanyi ya, tetangganya lagi hari itu berarti ya, maka kurang tepat kalau jawabnya D. Lalu jawaban terbaik adalah yang A sementara. Nah, yang A nih ya. Kita bandingkan dengan yang B. Kalau B menjaga ketenangan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri agar lancar. Secara nggak langsung B ini jelas juga menghormati. Dia menjaga ketenangan. Jadi dia ikut terlibat walaupun dia tidak merayakannya kan ya. Nah, dia jaga biar tetangganya itu ya tetap tenang dan tetap bisa mengikuti hari raya dengan lancar. Maka jawaban yang terbaik adalah yang B. Oke, buat teman-teman yang jawab C kurang tepat ya teman-teman ya. Kenapa kurang tepat? Karena ikut merayakan itu tidak semua agama tuh bisa ikut merayakan, tapi kita toleransi gitu ya. Kita tidak semuanya bisa ikut beribadah di agama-agama yang berbeda, tetapi kita toleransi, itu yang bisa ya. Oke, aman. Nomor 10. Masalahnya adalah Tino dan Doni ini berbeda jurusan. Kadang-kadang sering terjadi konflik, itu aja sih intinya ya teman-teman ya. Pertikaian apabila tidak teratasi. Oke, maka solusinya kita bagi tugas secara adil. Yang C. Oke, aman ini, kita lihat poinnya ya teman-teman ya. Kita lihat poinnya, benar-benar aman. Apakah ada yang mau nanya atau lanjut? Lanjut. Lanjut ini Pak. Oke, nggak ada yang nanya ya. Oke, kita lanjut aja. Oke,
Kita lihat nomor 11 ya. Nah, seorang ASN nih, sikap kita sebagai seorang ASN, intinya kita menyikapi ya kan ini ada pengesahan UU terbaru yang mengakibatkan unjuk rasa di berbagai kalangan, bahkan sampai bermunculan tindakan terorisme dan separatisme. Separatisme itu sebuah tindakan atau paham untuk memisahkan diri dari sebuah negara. Itu sudah terjadi di Indonesia ya. Waktu itu yang melakukannya adalah Timor Leste, itu sudah memisahkan diri dari negara Indonesia. Nah, banyak kalangan yang pro kontra. Kita sebagai ASN itu ya, sekali lagi teman-teman, itu tidak bisa menolak ya, atau tidak bisa menentang ya. Kita harus mengikuti ya, tapi kita tidak boleh menentangnya. Nah, tapi apakah kita harus tetap menyetujui kebijakan pemerintah karena Anda ASN? Ini alasan terbaiknya menurut teman-teman? Apakah yang C? Walaupun kita nggak boleh menolak, apakah kita harus tetap menyetujui karena ASN itu alasan terbaik menurut teman-teman? Atau ada yang lain? Yang mana nih? Apakah C? Mantap nggak jawaban C? Tidak ya, karena ada jawaban yang jauh lebih baik, yaitu kita cari tahu dulu nih kebenaran berita tersebut benar atau enggak sih. Kan ini baru-baru ini media massa dihebohkan ya kan, makanya kita cari tahu dulu benar enggak nih. Nah setelah itu kita tetap fokus pada pekerjaan kita sebagai seorang ASN. Maka jawabannya yang di dan yang terakhir, ini juga sama ya, sikap Anda menghadapi hal tersebut ya tetap sama, kita tidak langsung percaya karena berita tersebut belum terbukti kebenaran. Sampai sini apakah sudah paham atau ada yang mau nanya? Kita lihat poinnya monggo dicek dulu poinnya. Tolong jawab jujur, nilai jujur ya, jangan dibenerin gitu ya. Wah, jadi nggak ya, jadi disesuaikan dengan jawaban teman-teman ya. Poinnya dihitung, nanti kita total minimal 185 biar peringkat 1 ya. Peringkat 185 lah. Mantap itu. Lanjut ke soal silakan Mbak, 13 14 1 menit 20 detik. Tunggu Kak. Biasanya ini ada Aldo nih. Aldo nggak komen, Bendo. Biasanya komen. Silent reader Kak. Mana nih Mas Yudi nih? Oh ada Fatin Hania. Halo Fatin. Masih inget aku nggak Fatin? Ada Aldo, ada Fatin. Ini kayak reunian ini. Ini siswa-siswa Alfaiz 2000 berapa ya? 2017. Wih, Hania. Oke, untuk poinnya nanti bisa ini ya, bisa nanya Mbak Putri ke hostnya ya. Ya nanti kan kita kirimin, nanti bisa kirim ya Mbak ya. Oh 2016 Fatin, sorry. Wih. Ternyata kau sudah dewasa. Aduh. Semangat ya Fatin. CB. Oke, CB. Oke, intinya ya, kita pindah di suatu desa Y sebut aja. Di desa itu ada orang yang suka bikin onar, memperkeruh suasana. Bahkan Anda sudah berkali-kali menasihati oknum itu, tetapi Anda malah mendapat ancaman. Kita udah berusaha nasihati, tapi kita dapat ancaman ya. Maka sikap kita, ke polisi dulu apa ke RW lapornya? Polisi dulu atau RW? Sempurna. Ini kayaknya ini suka ada masalah di desa gitu ya. Jadi paham banget gitu ya. Karena biasanya kalau orang yang nggak pernah lihat masalah-masalah di desa itu kayak biasanya langsung aja lapor polisi gitu. Padahal untuk tahapannya atau aturannya kita ke RW dulu. Mas Yudi, ke RW dulu lah Mas. Ya itu kan ke RW dulu, RT RW memang nggak bisa, baru ke kelurahan mungkin atau langsung ke kantor polisi gitu kan. Kita kan sebagai tetangga yang baik, kita kan bertetangga satu desa ya, mungkin ya dulu ya. Oke ya.
Aduh, oke, ini apa ini? Ada komen belum ada bukti. Waduh, sebenarnya nih ya. Oke. Oke lah ya Mas ya, nggak apa-apa ya Mas ya. Nanti kita lihat poinnya Mas Yudi dapat berapa ya. Oke. Ya, ya. Ada yang komen ini. Ini jangan-jangan Mas Herdiason ini jangan Pak Ketua RT. Maaf ya Pak ya. Jadi gini, ya benar ke RT dulu. Tapi kan di soal ini nggak ada masalahnya. Jadi kita ke Ketua RW aja. Kita menyesuaikan dengan pilihannya. Mana yang terbaik ya. Gitu ya Mas Herdiason. Ya Mas ya. Oke Mas ya. Kita nyesuaikan sama pilihannya Mas ya. Oke. Kayaknya ke RT juga ini. Tapi nggak ada RT ini. Oke, lanjut. Sekarang nih, inti dari soal ini kita itu ya lagi dihebohkan dengan aksi-aksi radikalisme, lalu di kantor ya berencana membuat program pencegahan nih, program pencegahan. Ini intinya program seluruh karyawan itu diharapkan memberikan ide tentang pencegahan. Jadi kita mencegah
Jadi gini, nanti ketika teman-teman memang yakin dengan jawaban yang B, boleh silahkan ya. Jadi ini jawaban dari teman-teman sekitar 200 orang siswa sih jawab A ya. Tapi nanti teman-teman ketika di lapangan jawab B itu menurutku juga nggak masalah karena poinnya masih 4. Sekali lagi, karena poinnya ini masih 4, jadi menurutku nggak masalah deh ya. Nanti ketika teman-teman tes tidak masalah jawab yang B. Aman kok, aman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, yuk. ya Mas digital juga gak apa. Ini kayak seru nih, makin seru. Aku makin senang malah. Yuk, lanjut. Lanjut, yuk 5. Silakan, 1 menit. Semoga dapat soal-soal yang seru lagi ya. Dan semoga teman-teman juga poinnya aman. 45 minimal lah ya. Oke, semangat. Tes. Ayo, gaspol. Ini masih nomor 16 ini. Keren banget ini. Lama juga ya ternyata ya. Selesai. Tenang, selesai. Aku usahakan selesai. Biar teman-teman bisa ngecek nilainya. Berarti pollingnya 30 detik aja apa ya Mbak ya? Ini udah lebih Kak, nggak mau diakhiri aja. Udah berapa orang sih yang isi? Baru 54. 54 nanti kita lagi. Mungkin ada yang belum ngerjain apa ya? Oh ya kan tadi ada yang di grup ada yang katanya kerja gitu kan? Nah, ya. Iya betul. Ada yang udah ngerjain baru sebagian. Oke, untuk apanya dikerjain ya itu campuran soalnya ya. Kalau kayak sulit untuk TWK-nya ya. Oke, mantap. Woi, alhamdulillah ini 15 jawabannya yang B. 16 jawabannya juga B. Ini baru seru. Aduh. Jawabannya benar semua. Yeay. Seneng awal gini gak ada yang protes-protes. Mantap. Aduh, semoga terus kayak gitu terus. Lanjut lagi yuk ke soal berikutnya. Silakan yuk gaspol. Berapa? Dua soal Kak? Yuk silakan. Lihat poinnya dulu. Tadi lihat poinnya dulu. Tapi tuh ada yang poinnya 1. Lihat dulu deh. Oh iya. Kan bowling dulu. Nih. Cek dulu. Foto ada. Ya. Udahlah, udah kelihatan nilainya berapa ya. Oke. Yuk. Ngisi di polling ya. Aku sambil ngasih tanda aja biar lebih agak cepat ya. Anda mengenal area itu menaklap SMA. Oke, sama masa-masa SMA. Oke, sip. Ya. Oke. Ya. Sorry Kak. Tadi kirain suruh ngitung poin dulu. Oh, enggak. Oke. Yuk. Oke, udah dimulai Kak. Paling lagi, yuk. Udah Kak. Diisi lagi ya. Setengah menit nggak Kak? Gimana? Udah pada ngisi? Baru 50 sih. 50 ya. Tunggu bentar lagi, beberapa detik lagi. Oke. Alah, salah mencet. Ayo, gak boleh bohong nih. Ayo, nilai 1 loh langsung terjun payung ya poinnya ya. Yuk, kita lihat. Yuk, tes. D sama C ini tatar. D sama C. Oke, ini yang udah jawab D terbaik ya. Ini C.
Salah. Gini. Oke. Oke, inti dari soal nomor 17, kita punya teman SMA itu kayak sama kita lagi asik ngobrol tentang masa-masa SMA, tetapi ketika kita mengubah topik pembicaraan, kita tiba-tiba bahas seputar keagamaan, teman kita langsung emosi gitu kan ya. Sikap kita apa nih kira-kira ya? Apakah C sama D? Bagus semua nih. Menenangkan, bagus ya. Dan dengan segera mengalihkan topik obrolan tersebut ke topik olahraga. Ini cewek apa cowok ya di soal ini ya? Nggak ada keterangan kan? Misalkan cewek nih, oh gimana nih tentang agama tiba-tiba, lo gimana push up kali, kayang berapa kali? Dah kayaknya kan nggak tepat juga ya kalau kita langsung ngalihin ke olahraga gak sih teman-teman ya? Kayaknya kurang tepat ya. Lebih baik kita yang D nih, kita lihat yang D nih. Menenangkan teman tersebut sembari mengajak diskusi pemahaman agama yang moderat. Nah, dan politik yang beradab. Tapi dia sudah menenangkannya. Dan ditenangin, terus dia ngajak diskusi tentang agama yang moderat. Kalau teman-teman cari tahu, agama ini adalah agama yang tengah lah gitu ya. Dia tengah. Dia mencari jalan tengah. Ya misalkan ini kuat banget. Ini pengennya yang umum banget nih tengahnya gitu. Maka jawabannya adalah yang D gitu teman-teman ya. Gitu. Gimana? Aman sampai sini? Oke. Soalnya kalau tiba-tiba jadi topik olahraga tuh kayak gimana gitu ya. Oke, aman sampai sini? Aman ya? Oke, sip. Aman. Nah, kalau ini nih ada 2 jawaban nih. Intinya kita akan dapat investor, di mana investor itu bagus semuanya, tetapi dia memiliki keyakinan agama yang berbeda sama kita. Dan di sini orang yang taat beragama. Inilah poin pentingnya teman-teman ya. Maka yang mana nih? B. Menimbang kembali tawaran investor dan segera lapor ke atasan untuk saran lebih lanjut. Menurut emang berpengaruh ya kalau untuk investor. Menurut teman-teman gimana? Kan yang penting nggak nyinggung agama kan? Kan investor. Gimana menurut teman-teman? Nggak ngaruh, betul banget ya. Profesional ya berarti ya kita larinya ya. Maka jawabannya yang C. Oke, ini poinnya. Rata-rata bagus. Oke, silakan. Oke. Aman ya? Jangan lupa dihitung poin ya. Oke, kayaknya aman nih. Lanjut lagi. Lanjut aman, sip. Yuk, silakan 30 detik kayaknya bisa deh ini, gampang kok ini. Mungkin yang debat bakal di sini deh, bakal di sini nih nanti nih. Hati-hati ya. Banyak, Mbak, bisa diluncurkan aja nggak? Apakah udah 30 detik dan udah banyak langsung luncurin aja. Kalau 30 detik belum banyak ya ditunggu. Bentar. Ada bingung kayaknya nih Kak. Ya ini di 20 ini agak membagongkan nih soalnya nih. Baru 40 udah setengah menit. Mungkin teman-teman fokus di 20 ini sih kalau menurutku. Sambil nungguin aku bakal kasih ini kata kuncinya sekalian. Nah ini ternyata saat upacara ini sudah sangat akrab. Nah teman-teman tidak melakukan hormat bendera saat momen. Oke. 3 loket. Oke. Oke, siap. Jawabannya di poin itu tadi ya. Mungkin ada yang jawab C sama D gitu loh. Kak, ada yang PC. Kak Feb. Ada yang PC minta lihat poin 17 sama 18 sebentar. Oke, silakan.
Oke, silakan. Aman ya? Aman, Kak. Oke, intinya ya, kita punya teman akrab, teman kita nggak mau hormat nih, kira-kira nih ya. Tapi ada yang jawab satu orang kayaknya mendukung rekan kerja tersebut karena menghormati bendera atau good ya mungkin pendapat ya. Cuman kayaknya kalau kita jawab C kayak nggak maksimal gitu loh untuk jawabannya ya kalau yang C ya. Ya karena kan kalau di Indonesia ini di bendera itu kan diwajibkan nih. Nah pada saat upacara nih ya, maka ya kita jawaban terbaiknya adalah melaporkan dan mengusulkan kepada atasan agar rekan kerja tersebut diberikan pembinaan ideologi Pancasila ya. Waduh memang soal radikalisme ini memang sensitif banget ya teman-teman ya. Semoga aman deh ya. Jawabannya yang B. Oke. Nah intinya adalah ada 3 loket ya. Nah loket ini ada loket-loket yang berbeda. Kita di loket A, teman kita di loket B. Teman kita tuh orang yang ramah, ngelayanin orang sangat ramah. Tiba-tiba ketika ada satu orang datang, teman kita, dia jadi males-malesan. Jadi nggak ramah, jadi males-malesan. Waduh, kan namanya kita sebuah instansi, kita harus memberikan yang terbaik pokoknya ya. Nah, kita ya harusnya jangan diam aja dong ketika ngelihat teman kita si pelayanan ya kan. Dengan alasan katanya nggak sealiran, berarti nggak profesional banget nih. Maka jawaban terbaik ya adalah yang B. Dengan kita ambil alih ini orang tersebut. Kenapa? Karena di soal ini tidak dikatakan bahwa kita sedang sibuk. Ya, jadi aman. Jawabannya yang B. Coba kita lihat poinnya. Oke. Gimana? Aman? Aman sampai sini? Aman? Aman, oke. Sip, oke. Kita lanjut lagi deh kayaknya. Tes, oke silakan 2122. Silakan. Oke. Oke, masih ditunggu. Ini mudah kayaknya, udah semua kayaknya. Tapi baru 49 nih kayaknya sih. Oke, kita tungguin ya. Oke, semangat 21. Itu udah aku kasih highlight, jadi biar bisa ketahuan nih mana pentingnya. Oke, sempurna. C. Oh, tuh E. Ada B, D. Oke. Oke, kita lihat di sini. Di sini. Oke, ya. Ya, tepat sekali karena ini adalah hasil rapat memutuskan sesuai dengan pengamalan sila keempat ya. Ketika kita sudah rapat dan sudah dapat hasil rapat, maka kita sebaiknya harus menyetujuinya. Karena itu keputusan. Yang kedua, ikut melaksanakannya. Maka jawabannya yang mana ya? Tadi ya, yang 22. Orang tua baru memiliki anak ya, upaya yang dapat membentengi anaknya ya. Apakah B, menanamkan semangat kebangsaan dan toleransi? Bagus. Oke, ini bagus. Membatasi fitur smartphone agar Anda akses konten radikalisme. Membatasinya bagus sih, tapi hacker juga ya bisa membatasi, enggak ya, memang ada fitur buat anak-anak. Cuma kalau kita yang dibatasi smartphone-nya, anaknya nggak dibatasi, anaknya bisa lebih jago untuk mengakses kan teman-teman ya. Jadi kayaknya kurang tepat deh kalau yang dibatasi handphone. Seharusnya jawaban terbaik adalah kita berikan pemahaman agama yang baik dan benar secara moderat dan damai. Maka jawabannya yang E. Ini poin 5-nya dan ini kemungkinan poin 4-nya ya. Karena yang paling terbaik ya. Karena kita yang batasin adalah anaknya, bukan
handphonenya ya. Kita lihat jawabannya. Selamat. Wes. Gimana? Aman? Lanjut. Oke. Kenapa nomor 20 enggak E? 20 enggak E. Oh, 20. gini. 24 kok aman ya. Aman, nanti yang lain dibantu ya. Kenapa enggak E? E ini bagus kok. Tapi kita lihat. Dia orang tersebut dan menginstruksikan untuk pindah ke loket 1. Teman-teman, di sini jelas. Itu beda, yang diurusinnya beda. Beda loh, beda nih. Mana ya, bantuin aku ya kalau aku nggak nemu nih ya. Ini nih, loket 1 administrasi surat menyurat, loket 2 itu pembayaran. Nah, kan beda loket, makanya nggak maksimal. Gimana? Setuju? Sedangkan orangnya ngurus ke loket kedua, ke pembayaran. Gimana? Oke. Nah, kenapa kita milih yang B, teman-teman ya? Karena jelas teman kita nggak mau memberikan pelayanan yang terbaik loh. Sekali lagi, teman kita tuh dia nggak mau, padahal sebuah instansi itu harus mau memberikan pelayanan yang terbaik kan kepada para pelanggannya. Jadi ya solusinya kita ngambil alih ke loket kedua dan kita ramah dan sepenuh hati. Ini solusi sih, yang B ini solusi teman-teman ya. Dia solusi dari permasalahan yang ada di soal ini. Itu nanti bukan macet, bukan sih Kak, karena di sini tidak ada kata yang menyebabkan soal ini bakal macet atau bakal lagi rame orang, tidak gitu ya. Kan tidak. Jadi ini solusinya ketika teman kita nggak mau melayani kan, ya aja berarti kita nggak nyelesain masalahnya kan. Gimana Mbak Renan, Nita? Gimana kok Aldo juga? Nah, lanjut. Oke, sip. Sama-sama. Oke. Berikutnya silakan Mbak Leli. Ya, Pak. Oke, ini intinya kita pakai juga konten kreator. Pendidikan dan follower Anda antusias. Oke. Area di layar. Oke. Telah Om. Oke. Oke, ini mudah kok, mungkin 23 ya. Ini ada perbedaan nanti 23 nih. Oke, siap-siap. Mantap. Aman. 2, 3 jawabannya ya. Sempurna. Kita disuruh bikin sebuah postingan dan kita laksanakan instruksi pimpinan dengan segera mungkin belajar ya. Karena ya itu hal yang bagus juga. Kenapa ya kita harus menolak ya? Karena itu hal yang bagus juga ya. Oke, aman. 20. Jawabannya juga ya Mbak tadi Mbak ya? Iya Kak. Oke, aman berarti ya. Sip, aman. Oke, kita lihat lagi poinnya. Ya aman terus sih. Oke, ya silakan. Oke, cek poinnya. Aman ya, 5 semua ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Silakan. Oke, ya. Semoga aman lagi nih. 25. Oke, aku kasih poin pentingnya.
Oke. Oke. Yo. Masih ditunggu. Oke, mantap. DE. Oke, sip. Oke, kita lihat DE. Betul sekali 25. Kita sebagai seorang kakak sekaligus gurunya. Ya, kita jawabannya yang D dong. Kita lakukan penguatan terhadap pemahaman Pancasila di sekolah. Ya, jadi anaknya biar terhindar dari paham radikal ya, teman-teman ya. Oke, sempurna. Dan 26 karena awalnya diskusi terus kemudian berakhir ke hujatan-hujatan, maka jawaban terbaik adalah yang E. Kita lihat dulu kebenaran informasi, lalu mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa dalam mempercayai informasi yang beredar dan menguji kebenaran informasi tersebut dahulu. Aman kayaknya 26, kita lihat poinnya. Ini kayaknya nilainya mulai gede-gede nih, aman nih. Alhamdulillah. Mulai master, Kak. Udah mulai master ini, aman nih. Aduh, keren banget. Cukuplah waktunya nih. Kok masih lama kok. Yuk. Lanjut ya, Kak. Kayaknya. Oke. Polling lagi ya, ntar. Nah, sini. Yep, silakan. Oh, 27 mirip sama soal tadi, tapi beda optionnya, Ted ya. Oke. Yuk, semangat. Maaf, apa ya jawabannya? Oh, 24. 24 apa tadi ya? Kok tinggal sih? Kok jauh banget, Mbak? Mbak ini jauh banget, Mbak. Mungkin nanti aja kali. Coba loh, Mbak jalannya. Nah, tuh makasih Mbak Dina udah dibantuin. Belum penting. Teman. Makasih. Mbak Doi juga loh. Oke. Ya. Yuk, lagi ya. Lah, salah. Oke. B, C. Yuk. Ini. Oke, sip. Oke, teman-teman. Kak, ini soalnya sama, Kak. Harusnya jawabannya B dong, Kak. Kayak tadi. Tapi coba lihat dulu, teman-teman. Ada option C loh. C itu baru loh optionnya. Beda loh ini. Coba nih. Kira-kira, kan teman kita nggak mau hormat nih. Apakah kita langsung laporin dan ngusulin untuk diberikan pembinaan Pancasila? Karena ini teman akrab kita, apakah kita mengklarifikasi? Bahasanya kita menanyakan. Gitu. Mengapa teman kita nggak mau? Apa gue ya gelem hormat? Tanganku kecetet gitu. Hormatlah. Ya kan? Bisa aja kecetit. Nah kan? Jadi ya mungkin kita ini dulu nggak sih? Klarifikasi dulu. Tanya dulu ke teman kita. Namanya teman akrab. Ya nggak apa-apa kita tegur. Nah menurut teman-teman B sama C bagus mana? Langsung laporin sebagai teman akrab atau kita tegur dulu teman kita? Tunggu ya. Sip, aman jawabannya ya teman-teman ya. Oke, senior C. Wuh, mantap. Kalau nggak mempan, Aldo nih sukanya nge-DM terus loh, Do. Di everyone dong, biar rame dong. Nah, sip. Makasih Aldo. Oke, berikutnya 28 Do, bantu aku Do. Di sini kita ketua RT. Ketua RT itu ya harus dong. Kita harus berkomunikasi, kita harus klarifikasi, kita harus cari warga kita yang mencurigakan. Dan ini kan masih mencurigakan. Jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Oke, sampai sini aman?
Oke. Aman. Nih. Oke, aman ya. Monggo tadi yang ketinggalan. Monggo. Dicek lagi, monggo. Yang E malah 3 ya pokoknya ya. Sayang banget. 3. Ada yang E soalnya. Lanjut. Tes. Oh, udah dikeluarin polling ya. Oke, yuk, silakan. Bentar ya. Oke. Mau kasih kata kuncinya. Oke. C. Oh, ini yang ragu di sini nih. A, B, D. Mbak 29 apa tadi? 29 D, Kak. D. 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 Ini apa ini? Itu A, B, yang paling banyak D. Oke, ini A sama B ragu. aku ya. Oke, teman-teman. Nah, bantuin Mbak Rasta tuh. Apa tadi ya? Oke, intinya teman-teman, makanan ini dilarang di agama kita. Dilarang di agama kita. Ya jelas dong, kita nggak makan. Kan berhubungan sama agama. Karena kita punya kebebasan juga dalam beragama kan. Di agama dilarang. Ya kita yang nggak makan. Nah ya. Oke, berikutnya 30 nih. Nah 30 teman-teman. Cek di sini 30. Nah, kita itu sebagai ketua keamanan ya, ketua keamanan aksi demonstrasi. Intinya aksinya itu tuh apa ya? Kayak demo menyuarakan suara rakyat gitu-gitu ya, tetapi nggak digubris sama anggota DPR, nggak dapat reaksi dari anggota DPR nih. Dan mulai anarkis. Tindakan yang sebaiknya diambil gimana? Kita akan mengarahkan semua pasukan untuk membubarkan. Ini kayak tambah ricuh. Terus mulai anarkis, bubar. Walah. Aduh, ini kayak simal gitu ya. Kayak bukan jawaban terbaik ini kalau A ini ya. Oke, nanti kita lihat ya. Yang B, saya akan mencoba melakukan dialog terbuka dengan seluruh peserta aksi. Bisa nggak? Terbuka loh, di depan gitu. Di depan terbuka. Ini kayak sulit. Bahaya juga. Beresiko juga lah buat kita lah ya. Kayaknya apa ini? Olah ngakak saya mas. Ya, olah ngakak tuh. Orang ini lagi memberitahu gitu. Olah ngakak tuh. Sebroda sekali. Ya, oke. Lanjut lagi. Kan kita ketua nih. Di mana setiap aksi yang teman tahu ya, kalau aksi itu biasanya ada kayak perwakilan atau ketua-ketua aksinya. Maka sebaiknya kita panggil mereka untuk datang, untuk lakukan dialog. Apa sih kemauan dari nyain ya? Jadi lakukan dialog dengan peserta aksi supaya dapat solusi yang terbaik. Gini kita cari solusinya. Kalau nggak nemu solusi gimana Kak? Ya ini amplop. Gak bercanda ya. Jadi intinya kita lakukan dialog ya. Oke, yang di paling aman deh ya, kita lakukan dialog biar bisa aman ya. Oke, ya ini tapi Kak itu kan kita sebagai ketua keamanan bukannya itu jauh. Ya maksudnya gini, solusi terbaiknya untuk mengatasi sebuah demo kan, ya kita lakukan dialognya pakai perwakilan, bukan kita dialog terbuka di luar ya. Gitu. Teman-teman sampai sini. Gimana? Aman kayaknya Kak. Oke. Wah, kalau udah awal. Kalau
Oh, kita lihat poinnya dulu deh. Lihat poinnya dulu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat poinnya dulu ya. Ini kayak tepat nggak sih? Saya akan mencoba minta anggota DPR mendatangi prestelasi untuk unjuk rasa. Kayaknya lebih tepat ya kita memanggil beberapa perwakilan dari prestelasi untuk dialog. Tuh ya. Dialog maksudnya ya dicarilah jalan tengahnya gitu ya. Coba kita lihat aja dulu nih opsinya nih. Yap, kita lihat jawabannya. Gimana teman-teman? Mungkin di detik-detik terakhir masih ada 15 soal. Oke. Ribu ini soalnya. Mantap. Tapi aku seneng kok bahasnya banyak, bukan banyak sih, tapi sesuai dengan tes yaitu 45 soal. Daripada aku bahas cuma sedikit tapi nggak kemampuan. Lebih baik aku bahas banyak nggak apa-apa. Sampai dikit nggak apa-apa lah. Snal. Ini Kurnia mana ya? Tadi Kurnia tuh muncul, sekarang kok nggak muncul lagi ya? Genta juga loh. Kok nggak muncul lagi loh, Mas Imbang juga nih. Loh. Kurnia ada kok, Kak. Oh, Kurnia ada. Kurnia ya dibantuin atas gitu loh, Kur. Itu atas nama siapa ya? Suparian ya? Ya. Kurnia dibantuin loh. Kamu ini dimaja. Oh, Kurnia. Gimana nih? Ini jago, Mbak. Ini peringkat 1 Mbak, tes SKD pas waktu itu Mbak. Wow, Kurnia loh. Genta galau. Galau. Tapi Genta ini keren loh. Doinya selebgram loh. Wow. Malah ngomongin yang lain gitu oleh Tri. Oke, gimana teman-teman? Malah ngomongin yang lain kita. Udah. Lanjut ya. Oke, nanti dicek ya teman-teman. Tadi tuh sembrono sekali. Gentanya malah nggak muncul tuh. Nah nih. Wah, muncul dia. Oke, lanjut. Sorry ya teman-teman, ini reuni Alpha X dulu ini. Kemudian Kak Lia ini kuliah di UGM ya. Kuliah di UGM. Sekarang udah lulus dan dulu di tempat Alpha X. Berarti Lia ini udah mulai tua ya. Aduh. Udah lulus kuliah. Bentar juga nih. Oke, monggo. Waduh, waktunya time nih. Oh, ini jebakan ini asli. Posting jebakan ini. Asli ini jebakan ini soal ini. Mesti banyak yang protes sih pasti. Tuh, ngeri. Oke, yuk. Udah, Kak, polling. Belum 1 menit. Okay. Oh, belum. Belum. Iya, 32, Kak. Dua lagunya ngeri nih, detik-detik terakhir nih. Tuh kan. Beri ragu ini. Banyak ragu ini. Udah geri. Nah teman-teman ya, intinya kita nggak dikejar deadline. Biasanya kalau di soal TKP dikumpul sore ini, dikumpul nanti 30 menit lagi, tapi ini dikumpul keesokan harinya, berarti masih besok. Nggak. Teman akrab kita datang wajahnya sedih, wah, nangis pokoknya kayak gitu ya. Nah ya kita ya sebagai seorang temannya curhat kepada kita. Apakah jawabannya A? Kita ngerjain laporan, tetapi kita juga mendengarkan curhatan teman. Maksimal nggak kalau A ini? Ngerjain laporan. Kayak gitu. Maksimal nggak kira-kira? Mungkin A ini hanya bisa dilakukan oleh cewek atau perempuan. Tetapi kalau laki-laki kayaknya nggak bisa nih. Laki-laki itu teman-teman ya, dia itu hanya bisa fokus kepada satu hal. Beneran deh. Ini cowok-cowok juga merasa kayak gitu. Kalau lagi ngerjain sesuatu tuh kayak nggak fokus tuh. Ya gitu, kayak iya aja gitu. Lagi nyetir, bojonya minta beliin baju. Beli baju, Pak. Gitu ya. Dia hanya fokus kepada suatu hal. Bener lah. Mungkin merasa seperti itulah, sama aku juga lah ya. Ya tuh, curcol tuh apa itu ya.
Jadi A ini nggak maksimal. Ini mungkin hanya ke cewek lah bisa dilakukan. Maka jawaban terbaik karena nggak dikejar deadline, jawabannya yang D. Oke. Dan ini ya terbaik adalah nge-follow. Nge-follow loh. Makasih udah follow. Enggak, tapi jawaban terbaik adalah yang ini teman-teman. Kenapa E? Ada yang tahu kenapa E? Saya bisa memperoleh informasi yang saya butuhkan lewat kolom pencarian. Artinya dia menggunakan untuk kebutuhannya. Seperti Google, misalkan YouTube, Amazon, dan lainnya. Nah, gimana? Sampai sini aman teman-teman? Oke. 3 beda yang 31. Oh ya, 31 ini B, poinnya 4 teman-teman. Bedanya nih, saya mendengar cerita curhat teman saya dengan penuh perhatian agar saya bisa memberikan solusi. Kalau ini kan lebih to the point ya, mendengar masalah yang tengah dihadapi oleh sahabat saya dan saya menanggapi dan memberikan solusi. Nah, ya tipis ya. Tidak dikejar deadline ya. Nah, deadline-nya nggak dikejar deadline. Lalu teman ini teman akrab, dia ingin curhat, maka solusinya kita bantu ya. Kita tanggapi dan kita bantu cari solusi. Aman teman-teman? Ini udah habis sih waktunya, tapi belum selesai. Gimana nih? Lanjut apa ya teman-teman ya? Biar bisa nyocokin nilainya apa ya? Mungkin cocokin nilai dulu aja. Ya, masing-masing gitu kali Kak. Ya, kita bahas aja ya. Ya, cocokin nilainya nih. Intinya nih, ini aku ganti ya dengan AAA. Karena di soal aslinya ini dia nulis nama organisasi. Kalau menurutku nih bisa sensitif sih. Jadi mohon maaf ya, aku ganti organisasinya menjadi AAA ya. biar nggak nyebut nama organisasi ya. Jadi ada sebuah organisasi yang sudah dibubarkan oleh pemerintah karena katanya menentang Pancasila gitu kurang lebih. Dan sekarang saat ini menyisipkan narasi. Kalau kalian jawabannya apa untuk 33? Komen boleh? Oke, jawabannya apa? Kalau kalian pasti ada yang kejebak, yakin aku. Jawabannya apa? Belum ada yang kejebak, belum. Tumben gak ada yang kejebak. Ada nih. Terus ada. Kalau kalian jawab, selamat teman-teman terjebak. Kenapa terjebak Kak? Loh, kok gitu? Saat ini teman aktif menyisipkan. Dia masih aktif jelas-jelas. Kita masih ngamatin lebih lanjut. Maka C poinnya 1. Nah ya. Nah dia masih kecil karena dia jelas ada kata udah mengamati, udah aktif ya. Maka poinnya 1 ya. Maka terbaiknya adalah D ya, kita tegur. Terus yang ini jawabannya yang B ya teman-teman ya. Nyaman lah, aman semua. Oke lanjut. Oke silakan. Apa nih jawabannya nih? 35, 36. Komen aja yuk. Sambil lihat nih kan udah dikoreksi. Dikerjain juga kan. Yuk, jawabannya 36. Mbak Galuh B, BA, Mbak Desi BA. BA. BAB. BE. Ini B, ini E. Ini E. Oh, sorry teman-teman. Kata kecuali, sorry. Di soal teman-teman kan aku belum ralat ya. Ini ada kata kecuali. Sorry. Ini ada kecuali. Ini jawabannya B, benar B. Ini ada kata kecuali. Ya, di tempat teman-teman belum. Sorry, aku baru ralat tadi. Ini ada kecuali. Yuk, sekali lagi 36 apa jawabannya teman-teman? Ada kata kecuali. Gak apa-apa ya, Mbak Leli, kita nambah beberapa menit ya, biar sempurna nih. Siap. Oke, ingat kecuali. Intinya Anda diberikan kewenangan pimpinan karena di sini Anda bekerja. Berikut ini upaya preventif, upaya pencegahan, kecuali. Upaya pencegahan kecuali. Yo, yang mana? Kecuali nih, yang C. Betul. Dia lakukan upaya deradikalisasi, pengurangan radikalisasi atau penghilangan radikalisasi yang sudah terpapar. Nah, maka C yang paling
kan dia kecuali ya kan, kecuali. Ya ini orang mau nyegah kok udah terpapar ya, makanya dia yang paling salah gitu kan. Tapi karena kecuali ya berarti dia yang paling benar. Ini untuk kuncinya, karena C itu cinta. Ini dia. Oke, silakan. Oke, aman ya. Makasih Mbak Galuh. Main-main lo Mbak Galuh kesini. Aman. Oke. Lanjut ya. Oke, lanjut. 738, silakan. Mau di polling nggak? Ya, boleh. Sorry, Kak. Boleh. Kak. Oh, nggak usah. Lupa kan ini udah. Oh, Iya. nggak fokus sih. Oke, ini kita bahas aja. Jawabannya. Ingat pasti jawabannya ini dong. Ikut membantu karena ya kita bersaudara kemanusiaan membantu. Dan ini jelas dong jawabannya yang mantap. Oke, ini jawabannya. Nah, ini dia. Oke, sip. Oke, berikutnya ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, ini kuncinya. Cek dulu kuncinya. Oke, kuncinya. Aman kayaknya. Lanjut. Yuk, 3940. Bentar lagi. 39. CD. Sabar. Oh ya, sip. Betul. C. Sabar. 40. Ya, jawabannya yang mencari terlebih dahulu informasinya benar atau salah. Oke. Cek poin. Belah. Win. Lanjut. 41,2. Jauh betul, Kak. Oke. Yep, betul banget. 41B. 41B ya. 42. Sabar. Sebaiknya adalah tes. Jawabannya yang B. Mbak Rina minta poin 34. Ada yang bisa bantu? Oke. Itu suara mic-nya kayaknya Mbak. Kayak geduk-geduk gitu. Oh iya, sorry, Kak. Di unmute apa ya? Yang mana ya? Ini. Checkpoint 34. Gimana? Oke, 34B. Oh, 4B. 34B. Udah ya, lanjut ya. 4445. Yuk, 4445 nanti bisa di-download ya. 5. Yuk, bentar lagi menuju 185. D. Sempurna. C. Tidak memainkan musik. Dan D. Yakin D? Yakin D? Kan lagi ada yang beribadah. Kita tidak jelasin keberagaman agama. Barang siapa yang... Nah kan gak perlu kan. Kan ada yang beribadah. Maaf ya masih ada yang ibadah. Gitu kan ya. Jawabannya yang E. Oke nanti ya Mbak. Sekalian ya Mbak ya. Sekalian ya. Cek. Poin 41. Oke 41. Oke. Ntar. Macet nih. Mosku macet.
Udah aman? Aman ya? Oke, aman. Yuk. Satu lagi yang terakhir. Nih. Yaps. Oke, C itu, Kak. 41 C itu, Kak. Oh, salah ya? Coba. Apa aku yang salah ya? Coba ya. Oke, kita lihat. Tadi aku B ya. Pemahaman paham ideologi radikal semakin merisaukan karena gerakan militan. Oke. Hal itu cukup mengkhawatirkan karena bisa mengakibatkan divisi bangsa ke depan bila tidak dilakukan tindakan. Sebagai seorang mahasiswa, apa yang Anda lakukan nih? Apakah ikatan iman dan takwa dengan ikut dalam kegiatan bersifat religius? Oh, ini nih. Ya, sorry. Dia kenapa nggak maksimal? Karena dia hanya mengikuti kegiatan-kegiatan religius. Jadi kalau nggak religius, dia mungkin nggak mengikutinya. Makanya kurang tepat. Ya kan namanya kita mahasiswa, ya kita nggak cuma ikut yang kan teman-teman ya. Kita juga yang lainnya juga kan teman-teman ya. Ikut kegiatan yang lain, BEM atau DPM dan lain sebagainya. Maka terbaiknya ya kita dengan cermat dan mencari tahu sebuah organisasi atau ekskul yang kita ikutin. Paling aman betul C, karena B itu hanya fokus ke religiusnya saja. Oke, aman ya? Sorry, jawabannya yang C. Tes. Oke, aman ya? Terakhir 45, kita kasih kuncinya 45 yang sempurna. Yeay! Keren banget ya. Serius, keren banget. 45 soal teman-teman. Dalam waktu 103 menit. Ribu. Dapat poin berapa? Boleh komen teman-teman, silakan. Poin silakan. Berapa totalnya? Dapat berapa total semuanya? Dapat total 202. Wah. Keren. 96 gak apa-apa. Di atas 180 bagus. Siswa aku kemarin ya di atas 180 sih rata-rata yang 5 ke atas rata-rata yang peringkat 1. 195, 197 kemarin siswanya. Mantap. Keren. Oke, keren banget teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah join di kelas malam hari ini. Kita ketemu hari Jumat di materi TWK itu paket post test. TWK 1, TWK 2. Monggo dikerjakan, kita langsung koreksi dan kita bahas ya. Kita nggak bahas materi karena kelamaan kalau untuk post test besok. Kita langsung ke drilling soalnya. Soal-soal terbaru 2021. Makasih, sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.